Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying berjalan ke arena dan dengan tenang berdiri di sana, menghadap pria berjubah abu-abu yang juga baru saja tiba di sana. Salam, Dongbo. Aku harap kamu akan bersikap mudah pada aku. Yan Feng memberi hormat tanpa ragu-ragu. Sue Ying sejenak terkejut sebelum menjawab dengan jujur. Siapa yang mati dan siapa yang hidup tidak pernah yakin dalam arena pertempuran. Jangan membenci aku karena tanpa ampun. Yan Feng dengan canggung tertawa. Benar-benar lelucon. Dengan hanya 1000 ahli dari seluruh Kamsi Prefecture yang dipilih, itu berarti bahwa tidak lebih dari satu orang dari masing-masing bintang adalah seorang ranker. Bagaimana dia bisa ceroboh saat bertarung dengan orang-orang ini? Apakah dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap jika dia terlalu ceroboh? Siapa yang menyangka bocah ini yang dibudidayakan tidak lebih dari 2000 tahun tidak akan menunjukkan arogansi bahkan di panggung arena Myriad Flower Feast ini. Yan Feng tampak canggung di luar, tetapi jauh di dalam hatinya, ia memiliki sifat yang cerdas. Rencananya adalah memanfaatkan kesombongan lawannya selama pertempuran. Mampu peringkat di 1000 teratas, kekuatan tempurnya relatif dekat dengan entry Dewa Dunia. Dia jauh lebih kuat daripada pria berambut merah, Sue Yun, dari sebelumnya dan yang lainnya. Kalian berdua, persiapkan dirimu. Seorang komandan lapis baja emas mulai mengoperasikan arai dari bawah arena, dan arai kurungan yang sangat besar muncul di sekitarnya. Itu seperti selimut menutupi seluruh platform pertempuran, dengan hanya 1 jam pasir yang tersisa di dalam. Mulailah, perintah komandan lapis baja emas. Sua. Tanpa ragu-ragu sejenak, Yan Feng mulai mengayunkan pedangnya. Pada saat itu, total 7 angka identik Yan Feng bergerak ke arah yang berbeda, berusaha untuk menyerang Sue Ying. Kekuatan benar-benar hebat yang besar dalam tubuh Sue Ying mulai beroperasi, dan dia menyapu tombaknya sekali. Menanggapi serangannya, ruang di sekitarnya menjadi gelap dan hancur berantakan. Kekuatan bergelombang menyebabkan semua 7 tubuh Yan Feng berubah menjadi debu dalam sekejap. Berbeda dengan pertarungan peringkat, ketika lawan akan secara bertahap meningkatkan kekuatan, tahap ini adalah pertarungan langsung di mana orang mempertaruhkan nyawanya. Sue Ying menggunakan Great Chaotic True Force-nya untuk digunakan sejak awal dan menindaklanjuti dengan keterampilan rahasianya. Satu langkah saja sudah cukup untuk menyelubungi ruang di sekitarnya menjadi gelap, membuatnya hancur berantakan. Masih dalam posisi aslinya, Yan Feng menatap adegan ini dengan hati yang bergetar. Dia segera berteriak, "Aku mengakui kekalahan." Di depannya, dia bisa melihat ruang dalam jarak 50 km di sekitar Sue Ying telah hancur berantakan. Tingkat ini mungkin membuat hatinya gemetar karena hanya menonton dari jauh. Tidak hanya itu, klon angin ilusinya benar-benar menerima kekuatan itu secara langsung. Mereka mungkin tidak sekuat tubuh sejatinya, dengan hanya sekitar 50% dari kekuatannya, tetapi bahkan masih. 7 klon telah padam sebelum bahkan melakukan kontak dengan tombak. Seberapa kuatkah itu? Itu pasti jauh melampaui kekuatan Dewa Dunia baru. Yan Feng mengaku kalah. Dongbo menang, teriak komandan lapis baja emas dari bawah panggung. Dalam pertempuran arena apapun, pemenang dan pecundang dapat diputuskan oleh satu pihak mengakui kekalahan atau salah satu pihak sekarat selama pertempuran. Dia mengaku kalah, seperti itu. Dia bahkan tidak benar-benar bertindak, kan? Pria Yan Feng ini masih di tempat aslinya, dan dia hanya sedikit dibina. Namun dia benar-benar ketakutan sampai tingkat itu? Dia terlalu cepat untuk mengakui kekalahan. Banyak penonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Bodoh, orang itu benar-benar idiot. Dia bahkan tidak bertarung dengan sungguh-sungguh sebelum mengakui kekalahan. Di dalam lautan penonton ada sekelompok tentara legiun yang duduk melindungi di samping seorang remaja berjubah perak. Dia tidak lain adalah Jenderal Ying, yang menunjukkan ekspresi dingin dan licik. Dengan 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa itu, mata Jenderal Ying sekarang bahkan lebih menakutkan dan jahat. Tetapi dia masih bisa mempertahankan tingkat ketenangan mendasar. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di kelompok itu yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Dongbo ini? Atau setidaknya memberinya kesulitan? Jenderal Ying merasa tidak senang dengan bagaimana pertempuran berlangsung.
Tentu saja, dia menentang kemenangan Dongbo. Pertama-tama, dia terlalu mempesona dan terlalu muda. Siapapun dapat dengan mudah mengatakan bahwa ia akan memiliki potensi yang tak terukur di masa depan. Jenderal Ying, bagaimanapun, telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidupnya, dan bahkan kekuatan apapun yang dia miliki tidak diperoleh melalui kekuatan pribadi tetapi dengan bantuan ayahnya. Membandingkan dirinya dengan Sui Ying membuat Jenderal Ying semakin tidak bahagia, dan kebenciannya pada Sui Ying semakin meningkat. Indah. Tangguh, Sui Ying benar-benar tangguh. Mereka bahkan tidak benar-benar bertarung, namun lawannya masih dibiarkan begitu ketakutan sehingga dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Para dewa dari klan Xia, termasuk Jing Qiyu, menonton pertempuran dengan gembira. Mereka berdiri di sudut tertentu di lautan penonton. Kamu memang tangguh, Dongbo. Yan Feng ini malu karena inferior ini. Kembali ke arena pertempuran, Yan Feng memberi hormat kepada lawannya. Kekuatan tempurmu juga tidak buruk. Teknik cloning kamu sangat kuat, puji Sui Ying. Ini adalah pendapat jujurnya. Dengan 7 klon, semuanya bahkan lebih tinggi dalam kekuatan daripada Dewa Puncak, Yan Feng kemungkinan telah menang atas prajurit Saman First dalam tidak lebih dari 10 gerakan. Keduanya melanjutkan obrolan saat meninggalkan arena pertempuran dan kembali ke posisi istirahat semula. Pertempuran kedua, utusan melanjutkan dari platform tinggi, mabuk tamu melawan Chun King. Sui Ying tiba kembali ke kursi asalnya. Dongbo, selamat, kata ketujuh Mei Yu dari samping. Aku diadu melawan yang terakhir ditempatkan di pertarungan peringkat, jadi itu adalah kemenangan yang mudah. Aku memperkirakan itu harus sama untuk kamu juga. Sui Ying tertawa, sambil berbalik ke arah arena-arena yang jauh. Mabuk tamu dan Chun King sudah melangkah ke platform. Pakar bernama Drungges mengenakan jubah hijau, tampaknya sudah cukup tua, dan membawa pedang di punggungnya. Untuk dewa, usia tidak dapat ditentukan hanya melalui penampilan seseorang. Misalnya, Drungges telah berkultivasi hanya sekitar 20.000 tahun. Pertarungan segera dimulai, dan tampaknya sangat mirip dengan pertempuran sebelumnya, itu berakhir segera setelah dimulai. Perbedaan utama adalah bahwa, selama pertempuran ini, ahli peringkat bawah bernama Chun King benar-benar binasa. Satu serangan pedang sudah cukup baginya. Serangan yang begitu cepat, murid Sui Ying membesar karena merasa terancam. Teknik yang mengerikan. Tangguh. Ketujuh Mei Yu juga terkejut. Keduanya tercengang tanpa kata-kata. Ketujuh Mei Yu juga berspesialisasi dalam teknik pedang. Serangannya sangat cepat dan bersih di hatinya, sementara teknik pedangnya sangat dekat dengan kesempurnaan. Teknik The Drungges, bagaimanapun, bahkan lebih sederhana. Sepertinya serangannya tidak mengandung misteri kompleks yang melekat di dalamnya. Namun langkah sederhana miliknya telah berhasil melepaskan kekuatan hebatnya. Membelah surga, Sui Ying bergumam. Benar, sepertinya membelah surga. Ketujuh Mei Yu mengangguk dari samping. Langkah itu berisi jejak hati Dewa Langit yang membelah. Mereka telah menerima beberapa laporan intelijen tentang penampilannya di seleksi Starfield, tetapi selama pertempuran itu, Drungges dengan santai telah menabrak warrior Saman Warrior sekali, menyebabkannya hancur berantakan. Dia belum menunjukkan teknik pedangnya. Namun, selama pertempuran arena ini, dia mengeluarkan beberapa tekniknya untuk dilihat semua orang. Teknik pedangnya fokus sepenuhnya kembali ke dasar, mengubahnya menjadi serangan pedang tunggal. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, pedang tunggal itu yang terpenting. Itu seperti membelah surga. Satu langkah yang tidak bisa ditangkal oleh musuh. Ketujuh Mei Yu menghela nafas. Untuk berpikir bahwa teknik pedangnya telah mencapai tahap seperti itu. Aku merasa seperti dia bisa meraih hati dewa kelas 1, hati dewa langit yang membelah, kapanpun dia mau. Itu ahli, Sui Ying mengangguk. Posisinya selama pertarungan peringkat lebih tinggi satu daripada Drungges, tetapi tampaknya jarak antara mereka berdua sangat kecil. Mungkin dia hanya bisa mencapai tempat pertama karena time immemorial bodinya. Diakui, membandingkan pemahaman mereka tentang dunia, hati dewa dunia Sui Ying membawanya jauh melampaui lawannya. Selama beberapa tahun terakhir, ia bahkan mulai merenungkan keterampilan rahasia baru untuk jantung dewa dunianya. Dalam hal pencapaiannya di Chaotic Deity Heart, bagaimanapun,
dia berada setingkat di bawah tamu mabuk dengan hati dewa surga yang membelah. Melawannya 1 lawan 1 akan sangat melelahkan. Setelah melihatnya menggunakan serangan pedang tunggal untuk menamparkan prajurit Saman First terpisah selama seleksi Starfield, aku mulai percaya dia menghususkan diri dalam kekuatan. Tampaknya teknik pedangnya lebih mengerikan daripada itu. Sue Ying harus mengakui bahwa, jika dia bertarung melawan Drungges selama pertarungan arena, dia tidak yakin dia bisa mencapai kemenangan. Segera, pertempuran ketiga dimulai. Peserta yang keluar dalam pertempuran ketiga ini adalah ranker ketiga bernama Jiu Si. Dia sangat berbeda dari Sue Ying dan Drungges, setelah berkultivasi lebih dari 5 juta tahun. Terlalu kuat. Ini praktis. Dia tampaknya lebih kuat dari Dongbo dan Drungges. Begitu Jiu dia bertindak, para penonton semua tampak menjadi marah dengan bersorak. Bahkan Sue Ying dan ketujuh Mei Yu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Jiu dia baru saja berdiri di sana, namun begitu pertarungan dimulai, platform itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang berbagi penampilan Jiu Si, semuanya dengan ganasnya merobohkan pada saat yang sama. Mereka hanya memukul menggunakan telapak tangan mereka, tetapi menambahkan angka yang tak terhitung jumlahnya membuatnya sehingga seluruh wilayah di mana lawannya berada mulai hancur berantakan. Lawannya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri atau mengakui kekalahan. Rambut putih Jiu Si, jubah putih, dan alis putih bergoyang tertiup angin. Dia berdiri di sana, menyeringai ringan pada Sue Ying dan mabuk tamu. Menjadi peringkat pertama tidak berarti kekuatan tempur seseorang adalah yang tertinggi. Jiu dia melontarkan senyum lebar pada Sue Ying dan Drungges saat dia berdiri di peron. Siapapun bisa melihat bahwa dia memprovokasi mereka berdua. Saudara Dongbo, mabuk tamu tidak memprovokasi kamu sebelumnya. Namun Jiu ini dia secara proaktif memprovokasi kalian berdua. Mei Yu kemudian menambahkan, sepertinya dia sangat mendominasi. Sue Ying mengangguk. Keliaran dan kesombongan tidak berarti banyak. Mereka yang memiliki talenta dan kekuatan besar, pada intinya, adalah makhluk yang sombong. Bahkan jika Sue Ying tampak sangat sopan dan rendah hati di permukaan, dia juga bangga. Sue Ying tidak terlalu peduli tentang seberapa mendominasi pihak lain. Dia lebih peduli tentang kekuatan tempurnya. Sangat kuat, Sue Ying merenung, satu gerakannya entah bagaimana telah muncul di mana-mana, tanpa meninggalkan tempat yang tak tersentuh. Selanjutnya, kekuatannya sangat tangguh, ke tempat ia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh wilayah. Pakar yang dihadapinya, yang masih berada di peringkat teratas, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan hidupnya. Aku ingin tahu bagaimana jadinya jika aku bertarung dengannya. Sue Ying menantikannya, hanya saja, pertarungan arena ini tidak akan pernah mengatur kita untuk bertarung. 10 teratas dalam pilihan prefektur tidak akan pernah cocok satu sama lain. Karena pada akhirnya, prefektur Laut Tenang akan memilih 100 yang terkuat. Dia provokatif, tetapi sangat disayangkan bahwa arena pertempuran tidak akan melihat aku melawannya, kata Sue Ying. Memang tidak mungkin di arena pertempuran, tetapi dalam pertempuran bertahan hidup terakhir, masih akan ada peringkat di dalam. Ketujuh Mei Yu tertawa, kamu menempati peringkat pertama dalam pertarungan peringkat, tetapi jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh mereka. Selama pertempuran bertahan hidup terakhir. Sue Ying tertawa. Tidak heran Jiu dia memprovokasi dia. Tampaknya dia tertarik pada pertarungan bertahan hidup terakhir. Pertempuran yang terjadi sesudahnya menjadi semakin sengit setelah pertempuran terjadi, karena perbedaan kekuatan tempur antara kedua pihak menjadi lebih kecil. Namun, tidak ada dari mereka yang memberi Sue Ying perasaan yang sama kuat dan mengancamnya seperti yang dimiliki Jiu Si dan Drungges. Ini termasuk ketujuh Mei Yu. Meskipun dia mengejutkan Sue Ying, dia tidak merasakan ancaman sama sekali. Pertama, pertarungannya berakhir terlalu cepat hanya dalam 2 gerakan, dengan lawannya mengakui kekalahan, ketujuh Mei Yu tidak perlu mengungkapkan teknik pedangnya yang sebenarnya. Ketujuh Mei Yu, setelah semua, berspesialisasi dalam pertempuran yang berkepanjangan, tidak ada yang berakhir dengan serangan pembunuhan seketika, ledakan. 500 teratas telah dipilih. Pertempuran pertama dari bat kedua di arena pertempuran, Dongbo melawan Wu Yong. Batch kedua dimulai sekali lagi.
Sama seperti keduanya melangkah ke platform. Wuyong berteriak, aku mengakui kekalahan. Setelah itu, ketika Drungges dan Jiu Si pergi ke peron, lawan mereka juga mengakui kekalahan. Justru karena kecakapan mereka telah mengejutkan orang lain selama putaran pertempuran pertama, itu menyebabkan semua ahli lain untuk menentukan kesenjangan dalam kekuatan tempur terlalu besar dan harapan mereka untuk menang menjadi nol. Mengakui kekalahan lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran di mana mereka tidak punya waktu untuk bertindak. Pada peron, Master Prefektur Laut yang tenang, Raja Mo Sue dan yang lainnya mengamati pertempuran di bawah. Terlepas dari 10 atau lebih murid kehormatan dan batin dari keberadaan kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran arena, para ahli yang paling mempesona masih 3 teratas dalam pertempuran peringkat, Dongbo, Drungges, dan Jiu Si. Orang yang bernama Zhang Xiao, misalnya, hanya memiliki peringkat 27 dalam pertempuran peringkat. Meski peringkat itu cukup bagus, ia masih belum bisa menandingi 3 ahli teratas. Jiu Dia itu tampaknya belum mengungkapkan semua kekuatannya selama pertempuran peringkat. Tuan Kota Pasir Putih cukup terkejut. Dia memang tidak menunjukkan keterampilan rahasia ini selama pertempuran peringkat. Raja Ronghai mengangguk. Ini hanya pertarungan peringkat. Jiu Xie ini sangat percaya diri dan dengan demikian tidak menunjukkan gerakan pembunuhannya. Bahkan dengan usahanya yang setengah hati, dia masih bisa menempati peringkat ketiga. Dewa Dunia Ying yang berjubah kuning terkikik. Setelah menemukan ada 2 orang lain yang berperingkat di atasnya, dia secara alami akan menampilkan tekniknya untuk membuat pernyataan. Dari sudut pandang aku, bahwa Jiu Dia harus menjadi yang terkuat. Drungges adalah murid pribadi dari keberadaan yang kuat, sehingga kekuatan tempurnya juga sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Dia harus bisa meraih hati dewa kelas 1 kapan saja. Sementara itu, Dongbo ini tampaknya cukup lemah. Marshal Qin dengan tenang menyela dari samping, kamu memiliki kebencian terhadap Dongbo itu, jadi apakah kamu sengaja menargetkannya? Menargetkannya, Dewa Dunia yang berbisa Ying mencibir. Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk menarik perhatianku? Ying berbisa, Dongbo berada di peringkat pertama. Tuan Kota Pasir Putih tertawa. Terlepas dari apa yang kamu katakan, dia masih yang pertama dalam hal pertarungan peringkat. Lalu apakah kamu berani bertaruh? Aku bertaruh bahwa selama pertempuran bertahan hidup, Dongbo tidak akan menjadi yang pertama. Dia kemungkinan besar tidak akan menjadi yang kedua juga. Dewa Dunia yang berbisa Ying mengejek. Tuan Kota Pasir Putih menggelengkan kepalanya. Bertaruh? Kenapa kita harus bertaruh? Aturan untuk pertarungan peringkat dan pertarungan bertahan hidup tidak sama. Siapa yang bisa yakin dengan peringkat akhir? Tidak akan mengejutkan jika Dongbo bukan yang pertama. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Dewa Dunia yang berbisa Ying mengejek. Lalu apakah kamu yakin untuk menyatakan bahwa Drungges pasti akan menjadi yang pertama? Atau bahwa Jiu Dia pasti akan menjadi yang pertama? Tuan Kota Pasir Putih balas. Dewa Dunia yang berbisa Ying tercengang. Menurut sejarah, jarak antara mereka yang berada di peringkat 3 praktis tidak ada, dan salah satu dari mereka mungkin bisa menempati peringkat pertama dalam pertempuran bertahan hidup terakhir. Sampai-sampai bahkan mereka yang peringkat keempat, kelima dan keenam. Semua mungkin bisa merebut tempat pertama jika ada di antara mereka yang khusus bertahan hidup. Dengan demikian, peluang siapapun menjadi juara tidak melebihi 30%. Peluang memenangkan pertaruhan seperti itu benar-benar sangat rendah. Penguasa Kota Pasir Putih tidak mau mempertaruhkan hasilnya, dan Dewa Dunia pun tidak berbisa. Kamu mengatakan begitu banyak hanya karena kamu tidak begitu percaya diri pada Dongbo. Dewa Dunia berwarna Ying yang berjubah kuning menggelengkan kepalanya dan kembali menatap platform arena. White Sand City Lord membelai janggutnya yang berorientasi ke atas. Dia bisa merasakan bagaimana Venomous Ying juga menentangnya dan tersenyum. Haha, baiklah kalau begitu. Karena aku sudah mendapatkan cukup banyak dalam pertaruhan aku sebelumnya, aku akan menjadi bangkir kali ini. Aturannya seperti ini, peringkat Dongbo pertama, pembayaran 1:1. Dongbo peringkat kedua, pembayaran 1:2. Dongbo peringkat ketiga atau lebih, pembayaran 1:5. Taruhan maksimum ditetapkan pada 10 juta kristal dewa per orang. Keberanian seperti itu. Kakak Putih Pasir, kamu benar-benar berani. Kamu percaya diri ini?
Marsekal Qin, Raja Ronghai, utusan Istana Dewa, Tuan Kota Ink Cloud, dan Dewa Dunia Ying yang berbisa semuanya berbalik ke arah Tuan Kota Pasir Putih. Pertaruhan ini menunjukkan betapa dia benar-benar yakin akan penilaiannya. Pembayaran 1:1 untuk peringkat Dongbo pertama-tama berarti dia tidak akan memenangkan apapun, tidak peduli berapa banyak yang lain bertaruh padanya. Jika dia kalah, dia hanya akan mengembalikan taruhan. Jadi, tidak ada yang bodoh untuk bertaruh pada opsi itu. Peringkat kedua, dengan pembayaran 1:2, dianggap sebagai rasio taruhan biasa. Peringkat ketiga atau lebih, dengan pembayaran 1:5. Itu adalah rasio pembayaran yang benar-benar menakutkan. Pasir Putih, kamu benar-benar mengirim diri kamu sendiri ke kematian. Dewa Dunia yang berbisa Ying mengejek, apakah kamu begitu percaya diri? Ini pertaruhannya. Jika kamu memiliki kemampuan, maka atur taruhan kamu. White Sand City Lord berbalik ke arahnya. Yakinlah, aku pasti akan memuaskan kamu. Dewa Dunia yang berbisa Ying merasa suram sejak ia ditekan selama perjamuan. Pada saat ini, dia secara alami akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan rejeki nomplok. Haha, kakak putih pasir, agar kamu membuka taruhan seperti itu, kita pasti akan memanfaatkannya juga, Raja Ronghai tertawa. Dongbo peringkat kedua, aku berani bertaruh 5 juta kristal dewa di atasnya. Dongbo peringkat ketiga dan selanjutnya, aku juga akan bertaruh 5 juta kristal dewa di atasnya. ZZ. Jika dia berada di peringkat kedua, aku hanya akan mencapai titik impas. Tetapi jika dia berada di peringkat ketiga atau lebih, itu akan menjadi jackpot besar dari 25 juta kristal dewa. Selama dia tidak menempati peringkat pertama, aku tidak akan kalah. Siapa yang mengatakan bahwa pikiran Raja Ronghai buruk? Tuan Kota Ink Cloud tertawa. Selama dia bukan yang pertama, dia tidak akan kehilangan apa-apa dan bahkan mungkin mendapatkan jackpot. Brother White Sand, kamu telah mendapatkan jumlah yang cukup besar sebelumnya, jadi aku akan bertaruh sama dengan Brother Ronghai. Aku juga akan melakukan hal yang sama, Marshal Qin berseri-seri. Aku juga, utusan Dewa Istana menambahkan dari samping. Tuan Kota Pasir Putih melotot. Kalian semua benar-benar. Mereka berempat juga memasang taruhan. 5 juta kristal dewa di Dongbo berada di peringkat kedua. 5 juta kristal dewa lainnya di Dongbo berada di peringkat ketiga atau lebih. Kalian semua benar-benar terlalu konservatif. Aku akan bertaruh pada opsi terakhir, dengan dia berada di peringkat ketiga atau di bawah, Dewa Dunia Ying yang berbisa tertawa dingin. 10 juta kristal dewa, jika kamu kalah, kamu akan memberi aku kompensasi 50 juta kristal dewa. Petik 2. Batas atas adalah 10 juta kristal dewa. Dewa Dunia Ying yang berbisa telah mempertaruhkan segalanya pada pilihan terakhir. Ketika saatnya tiba, kamu lebih baik tidak menjadi perusak ketika kamu kalah. Dewa Dunia yang berbisa Ying terkekeh. Bahkan Dewa Dunia tahap ketiga akan merasakan sakit jika mereka kehilangan 50 juta kristal dewa. Jika Dongbo yang pertama, aku akan membersihkan semua orang. Tuan Kota Pasir Putih melirik Dewa Dunia Ying yang berbisa, sebelum berbalik ke yang lain. Aku sudah membersihkan kalian semua sebelumnya. Jadi siapa yang tahu, kali ini mungkin akan berakhir sama juga. Pertempuran bertahan hidup, memiliki aturan yang berbeda. Sulit untuk diprediksi. Ink Cloud City Lord tertawa. Beberapa dari mereka telah melihat pertarungan peringkat sebelumnya dan semua merasa bahwa sementara Sui Ying mungkin berspesialisasi dalam kemampuan bertahan, tetapi dia bukan yang terbaik di bidang itu. Raja Mo Sue dan Tuan Prefektur Laut yang tenang tertawa melihat ini. Kali ini, Pasir Putih mungkin menderita kerugian besar, Master Prefektur mentransmisikan. Mereka semua membuat kesalahan penilaian. Monark Mo Sue mengangguk. Segera, 2 pertempuran perkelahian arena berakhir, meninggalkan 250 ahli terakhir. Pertempuran arena ini juga telah menyebabkan total 96 kematian. Pertempuran arena telah berakhir. Kami akan melanjutkan dengan pertempuran bertahan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.